Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai khutbah ini, silakan saf-saf yang masih kosong diisi terlebih dahulu, dan yang nyandar di tembok silakan maju supaya tidak ngantuk, dan yang baru bangun silakan pergi wudu. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Jabatan adalah sesuatu yang sangat besar. Jabatan adalah sesuatu yang sangat-sangat berbahaya. Jabatan sesuatu yang sangat dicintai oleh manusia. Jabatan adalah tanggung jawab yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan jabatan akan menjadi penyesalan yang besar pada hari kiamat kelak. Sidang Jumat yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tilka ad-darul akhirah naj'aluha lil ladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada wal 'aqibatu lil muttaqin." Yang artinya adalah demikianlah kampung akhirat, maksudnya adalah surga, kami jadikan bagi orang-orang yang tidak menginginkan kesombongan dengan jabatan mereka di muka bumi ini, dan kesudahan yang baik bagi orang-orang yang bertakwa. Ayat ini jelas menjelaskan kepada kita bahwa barang siapa yang menginginkan kesombongan, kerusakan dengan jabatannya, maka dia tidak akan mendapatkan kebaikan-kebaikan di akhirat kelak. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum ulaika alladhina la'anahumullah fa asammahum wa a'ma absarahum." Yang artinya adalah, apakah kiranya jika kalian berkuasa, menjabat, kalian akan melakukan kerusakan di muka bumi dan kalian akan memutus silaturahim kalian, maka mereka itu adalah orang-orang yang dilaknat oleh Allah, dibisukan telinganya dan dibutakan matanya. Sidang Jumat yang dirahmati Allah, maka ayat ini sudah jelas memberikan kita pengertian bahwa barang siapa yang menjadikan jabatannya
sebagai alat untuk melakukan kerusakan di muka bumi, semena-mena dengan jabatannya. Ini dimajukan, ini dimundurkan, ini diterima, ini ditolak semau-maunya. Maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah membutakan, Allah Subhanahu wa taala telah menulikan telinganya dan membutakan matanya di akhirat kelak. Sidang Jumat yang dirahmati Allah, sejarah Islam telah menceritakan kepada kita tentang seorang panglima dan juga merupakan politikus yang sangat jenius. Di samping itu, dia juga merupakan orang yang ahli ibadah, orang yang zuhud. Dia adalah Sa'id bin Amir radhiyallahu taala anhu. Sa'id bin Amir diangkat oleh Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu sebagai gubernur di kota Hims. Karena Umar ibn al-Khattab mengetahui kemampuannya dalam mengelola urusan-urusan, di samping itu juga dia adalah seorang yang amanah. Ketika ia diangkat menjadi gubernur, dia mengatakan, nasyadtuka Allah alla taftinani. Aku mohon kepadamu dengan nama Allah, janganlah engkau memfitnah aku. Lihatlah dan bandingkanlah bagaimana sikapnya Sa'id bin Amir ketika menerima jabatan. Justru dia mengatakan, jangan engkau memfitnah aku. Dan lihatlah bagaimana orang-orang sekarang berusaha dengan berbagai macam cara untuk mendapatkan jabatan ini. Lalu Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, waihakum wada'tum hadzal amra fi unuqi thumma takhallaitum anni wallahi la ad'uka abada. Celakalah kalian, kalian mengangkat aku menjadi khalifah, lalu kalian tidak mau membantuku. Demi Allah aku tidak akan membiarkanmu. Lalu diangkatlah dia menjadi gubernur di kota Hims. Tidak lama setelah terangkat menjadi gubernur, datanglah pembesar-pembesar kota Hims ke Madinah untuk bertemu dengan Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Maka Umar mengatakan kepada mereka, uktubu li asma'a fuqara'ikum hatta asudda hajatahum. Tolong tuliskan kepada saya nama-nama orang-orang fakir yang ada di kota Hims. Lalu mereka mulai menulis. Setelah mereka menulis, lalu mereka serahkan kepada Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Lalu dibacalah oleh Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, Fulan bin Fulan, Fulan bin Fulan, Fulan bin Fulan. Lalu terbacalah nama Sa'id bin Amir. Lalu Umar mengatakan, waman Sa'id bin Amir? Siapa Sa'id bin Amir ini? Mereka mengatakan, ini adalah gubernur kami. Lalu Umar mengatakan, amirukum faqir? Gubernur kalian fakir? Subhanallah. Coba carikan kita di dunia ini, ada enggak gubernur yang fakir? Namun ternyata Sa'id bin Amir, meskipun dia menjadi gubernur, dia adalah ternyata fakir. Lalu mereka mengatakan, na'am wallahi innahu la tamurru alaihi al-ayyamu at-tiwal wa la yuqadu fi baitihi nar. Demi Allah, wahai Umar, gubernur kami itu dia orang yang fakir. Berhari-hari tidak ada api yang menyala di rumahnya. Bayangkan ayyuhal ikhwah, berarti berhari-hari dia tidak masak. Apa yang dimakan tidak lain hanyalah korma dan air putih. Itu seorang gubernur. Kemudian maka Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu menangis sehingga jenggotnya ini basah. Lalu ia mengambil uang 1000 dinar. Dinar itu adalah uang emas. Kemudian uang yang 1000 dinar ini ditaruh di dalam kantong. Lalu ia mengatakan, iqra'u alaihi minnis salam wa qulu lahu ba'atha ilaika amirul mu'minin litasta'ina bihi ala qada'i hajatik. Umar mengatakan, kirim salam saya kepada gubernur kalian itu
dan katakanlah kepadanya bahwa ini adalah titipan dari Umar ibn al-Khattab untukmu agar engkau memperbaiki kondisimu. Berarti sekarang gubernur ini akan menjadi kaya raya secara mendadak, karena 1000 dinar itu uang, bukan uang yang gampang. 1 dinar itu adalah uang emas, maka dia mempunyai 1000 dinar, berarti dia akan menjadi kaya raya secara mendadak. Akan tetapi lihatlah bagaimana Sa'id bin Amir menerima kantong ini. Begitu dia menerimanya, ia melihat membolak-baliknya, ternyata di dalamnya ada 1000 dinar. Faja'ala yub'iduha, disingkirkan. Seraya dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, seolah-olah ada musibah yang sangat besar yang menimpanya. Lalu ia mengatakan kepada istrinya, ambilkan saya kantong-kantong, kemudian bagilah uang-uang ini kepada orang-orang miskin, kepada orang-orang fakir, kepada orang-orang yang membutuhkan, kepada janda dan yang lain-lainnya. Maka saat itu juga uang yang 1000 dinar itu habis. Berarti dia tidak jadi menjadi orang kaya. Kemudian sidang Jumat yang dirahmati Allah, setelah peristiwa ini tidak lama kemudian datanglah Umar ibn al-Khattab untuk berkunjung di kota-kota negeri Syam. Syam itu adalah Palestina, Yordania, Syria, Lebanon. Ini namanya negeri Syam. Kota Hims di salah satu kota Syam, karena dia berada di Syria. Begitu Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu tiba di kota Hims, datanglah pembesar-pembesar dan pejabat-pejabat untuk menyalami Umar ibn al-Khattab. Lalu ia mengatakan, kaifa wajadtum amirakum, bagaimana sekarang kondisi keadaan gubernur kalian? Mereka mengatakan, fasyakau ilaihi wa dzakaru arba'an min af'alih. Lalu mereka melaporkan kepada Umar 4 kelakuannya Sa'id ibn Amir yang mereka tidak sukai. Setiap satu dari kelakuannya ini termasuk pelanggaran-pelanggaran yang sangat-sangat besar yang tidak disukai oleh penduduk kota Hims. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam 'allama al-insana ma lam ya'lam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Setelah Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu mendengarkan keluhan-keluhan ini, Umar mengatakan, besok pagi aku akan kumpulkan gubernur dan rakyat-rakyatnya. Lalu di pagi hari ngumpullah gubernur dan rakyatnya di majlisnya Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Lalu Umar mengatakan, ma tashkuna min amirikum, apa yang kalian keluhkan dari gubernur kalian ini? Mereka mengatakan, la yakhruju ilaina hatta yata'ala an-nahar. Gubernur kami ini dia tidak keluar kecuali setelah matahari tinggi. Karena dahulu para pejabat selesai salat subuh, mereka duduk di majlisnya, duduk di musallanya, lalu datang orang-orang yang punya kebutuhan. Ini sakit, kasih dia uang. Ini belum punya rumah, bangunkan dia rumah. Ini mau sekolah nggak punya biaya, berikan dia biaya. Namun Sa'id bin Amir dia tidak keluar dari rumahnya kecuali matahari sudah tinggi. Lalu Umar mengatakan, ma taqulu fi dzalika ya Sa'id? Apa jawabanmu wahai Sa'id tentang keluhan ini? Dia mengatakan, fasakata qalilan. Dia terdiam sejenak. Lalu dia mengatakan, wallahi inni akrahu an aqula dzalik. Demi Allah, sesungguhnya aku tidak senang mengungkapkan hal ini, akan tetapi terpaksa aku harus mengungkapkannya.
Dia mengatakan innahu laysa li ahli khadim. Saya tidak punya pembantu. Bayangkan, gubernur tidak punya pembantu. Fa aqumu fi kulli sabahin fa a'jinu lahum ajini. Di setiap pagi aku membuatkan keluargaku adonan. Dia membuat adonan. Fa atarayyathu hatta yakhtamira. Lalu aku tunggu adonan ini sejenak sampai dia mengembang. Apabila dia telah mengembang, aku bikinkan mereka roti. Setelah itu aku berwudu, kemudian aku keluar. Subhanallah. Adakah gubernur yang memasakkan untuk keluarganya di zaman sekarang ini? Tidak mungkin akan ada. Kemudian setelah itu, wa ma tashkuna minhu aidan. Apalagi keluhan kalian? Mereka mengatakan innahu la yujibu ahadan bilail. Wahai Umar, gubernur kami ini tidak pernah atau tidak mau memenuhi panggilan siapapun di malam hari. Di malam hari dia diam di rumahnya, tidak mau memenuhi panggilan siapapun juga. Lalu dia mengatakan, wa ma hadha ya Sa'id? Apa ini Sa'id? Apa yang kamu lakukan ini? Lagi-lagi dia mengatakan, wallahi inni akrahu an u'lina hadha. Demi Allah, aku tidak senang mengungkapkan hal ini, tapi aku terpaksa. Dia mengatakan, fa'ana qad ja'altu an-nahara lahum wa ja'altu al-laila lillahi subhanahu wa ta'ala. Wahai Umar, aku telah membagi hariku menjadi dua. Siang hari itu aku jadikan untuk mereka, aku layani mereka, aku tutupi semua kebutuhan-kebutuhan mereka. Namun malam hari itu aku jadikan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu kembali lagi Umar mengatakan, wa ma tashkuna minhu aidan. Apalagi yang kalian keluhkan? Mereka mengatakan, innahu la yakhruju ilaina yauman fi syahri. Wahai Umar, ini gubernur kami ini, ada satu hari dia tidak keluar sama sekali. Ini menunjukkan bahwa pejabat-pejabat di zaman dahulu mereka tidak punya hari libur. Namun Sa'id bin Amir ini ada satu hari dia tidak keluar dari rumahnya. Lalu Umar mengatakan, wa ma hadha ya Sa'id? Apa ini yang kamu lakukan ini wahai Sa'id? Dia mengatakan, wallahi inni akrahu an u'lina hadha. Demi Allah, aku juga tidak senang mengungkapkan hal ini, namun aku terpaksa. Dia mengatakan, laisa li khadim. Saya tidak punya pembantu. Wa laisa indi thiyabun ghaira allati alayya. Dan saya tidak punya baju kecuali yang nempel di baju saya, di badan saya ini saja. Gubernur hanya satu bajunya. Bayangkan ayo ikhwah. Lalu dia mengatakan, fa ana aghsiluha fi syahri marrah. Baju yang nempel di badan saya ini 1 bulan 1 kali saya mencucinya. Berarti di saat dia mencuci bajunya, dia menunggunya sampai dia kering. Di saat dia menunggu bajunya kering itu, dia telanjang karena dia tidak punya baju yang lainnya. Lalu dia mengatakan, wa antadhiruha hatta tajif. Saya tunggu baju itu sampai dia kering, thumma akhruju ilaihim fi akhirin nahar. Lalu aku keluar sebelum matahari tergelincir. Subhanallah, gubernur hanya 1 bajunya. Kalau dicuci baju itu, maka dia tunggu dalam keadaan telanjang sampai baju itu kering. Lalu mereka mengatakan, wa ma tashkuna minhu aidan. Apalagi keluhan kalian? Mereka mengatakan, tusibuhu ghasyatun min hinin li akhar fayaghibu amman fi majlisih. Gubernur kami ini seringkali dia pingsan secara tiba-tiba, lalu dia tidak menyadari apa yang terjadi di sekitarnya. Lalu Umar mengatakan, wa ma hadha ya Sa'id? Apalagi ini ya Sa'id? Lalu dia mengatakan, suatu hari di saat aku masih menjadi orang kafir, aku menyaksikan orang-orang Quraisy membunuh Khubayb ibn Adi. Dan aku mendengar dengan telingaku, dan aku melihat mereka dengan mata kepalaku. Mereka memotong bagian-bagian dari tubuhnya, dan aku dengar dengan telingaku. Mereka mengatakan, atuhibbu an yakuna Muhammadan makanak? Wahai Khubayb, apakah engkau mau Muhammad berada di posisimu ini? Maka dia mengatakan, wallahi ma uhibbu an akuna aminan fi ahli wa waladi wa anna Muhammadan tashukuhu syaukah. Demi Allah,
aku tidak mau senang berada di tengah keluargaku sementara Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditusuk oleh duri. Dan setiap kali aku ingat peristiwa itu dan bagaimana aku tidak bisa membantunya, maka aku merasa bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa-dosaku, maka seketika aku pingsan. Sidang Jumat yang dirahmati Allah, kita semua meyakini bahwa tidak mungkin akan ada seorang pejabat seperti Sa'id bin Amir ini. Mustahil. Maka jika tidak mungkin akan ada pejabat seperti dia, maka ingatlah ketika salah seorang di antara kita ini menjadi pejabat, hendaklah dia mengingat apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa innaka in u'titaha an ghairi mas'alatin u'inta 'alaiha wa in u'titaha an mas'alatin ukilta ilaiha. Jika engkau mendapatkan jabatan ini tanpa meminta-minta, maka engkau akan dibantu oleh Allah. Akan tetapi apabila engkau mendapatkan jabatan ini karena engkau meminta-minta, maka engkau akan diserahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada jabatanmu dan engkau tidak akan dibantu. Kemudian ingat juga apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innakum satahrisuna 'alal imarah. Kalian akan berambisi untuk menjadi pejabat, wasatakunu khizyan wa nadamah, dan jabatan itu akan menjadi hinaan, celaan dan penyesalan pada hari kiamat, illa man akhadhaha bihaqqiha, kecuali orang-orang yang mendapatkannya dengan cara yang hak, wa addalladhi alaihi, dan ia tunaikan kewajiban-kewajibannya di saat dia menjadi pejabat. Dia jaga amanahnya, dia bertanggung jawab ketika dia menjabat. Dia tidak semena-mena, ini diangkat, ini diturunkan, ini dipindah dan semau-maunya. Jadi ikhwani fiddin azakumullah, hendaklah kita menyadari bahwa jabatan itu adalah sesuatu yang sangat besar. Jabatan itu adalah tanggung jawab yang sangat besar di sisi Allah, dan jabatan itu akan menjadi penyesalan yang sangat besar pada hari kiamat kelak. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma 'izzil islam wal muslimin wa adhill asy-syirka wal musyrikin wansur 'ibadakal mu'minin. Allahumma 'izzil islam wal muslimin wa adhill asy-syirka wal musyrikin wansur 'ibadakal mu'minin. Allahumma 'izzil islam wal muslimin wa adhill asy-syirka wal musyrikin wansur 'ibadakal mu'minin. Allahumma ansur ikhwanana al mujahidin fi Filistin. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في غزة. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في غزة. اللهم سدد رميهم. اللهم سدد رميهم. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا وهيئ لهم البطانة الصالحة التي تعينهم على الخير وتدلهم عليه يا رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وأقم الصلاة.